Ditonton ya hingga selesai. Jangan lupa subscribe. Gratis. Anda bisa terus termotivasi dan sehat selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara, rekan-rekan semua di seluruh tanah air. Apa kabar Anda? Sehat terus ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan milenial semua sehat semua. Ya. Yuk sama-sama mari bersama untuk bisa mengikuti saran pemerintah untuk bisa diam di rumah sehingga kita terhindar dari penularan COVID-19 ini Bapak Ibu sekalian. Karena pertanggal hari ini itu sudah mencapai yang positif sudah mencapai kurang lebih 7.000 sekian ya. Penambahannya untuk hari ini itu sekitar 400 orang lebih. Yuk sama-sama kita galakkan lagi untuk bisa berperan diam di rumah untuk bisa memutus penularan COVID-19 ini Bapak sekalian. Sehingga apa? Kalau kita bisa benar-benar menekan jumlah yang tertular, pulihnya Indonesia itu akan lebih cepat. Jadi tidak usah berlama-lama lagi. Sudah ikuti saja anjuran pemerintah. Jangan nekat, jangan tidak peduli, jangan masa bodoh dengan ajakan pemerintah. Ikuti saja, ya. Kalau suruh diam di rumah ya diam di rumah. Kalaupun harus keluar rumah, kita tetap disiplin untuk bisa memakai masker, menggunakan kacamata pelindung, menggunakan topi ya. Kalau itu saya dan keluarga saya selalu begitu kalau keluar rumah itu ya, entah bekerja atau ingin mencari bahan makanan atau yang lain misalkan membeli obat-obatan, suplemen dan lain sebagainya Bos sekalian ya. Ikuti saja anjuran pemerintah. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial, di pagi hari ini perkenankan saya untuk bisa memberikan sharing terkait dengan bagaimana sih kita, khususnya rekan-rekan milenial ini, ya dalam hidup ini untuk bisa menetapkan tujuan hidup. Ya, ada beberapa atau mungkin banyak rekan-rekan milenial yang masih bingung untuk bisa menetapkan tujuan hidup. Ya, ini penting sekali untuk bisa kita hari-hari menjalani proses kehidupan ini. Ya. Tentunya proses kehidupan ini Bapak sekalian itu kan entah sekolah ya, entah kuliah, kemudian bekerja, kemudian usaha ya dan lain sebagainya. Apapun profesi Anda semua, rekan-rekan milenial ya. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah menjalani proses kehidupan ini sudah settle dalam menjalankan proses hidupnya ya, tentunya yuk sama-sama kita untuk bisa memantapkan diri. Nah, bagi rekan-rekan milenial yang masih kebingungan untuk bisa menetapkan tujuan hidup, pagi hari ini saya ingin memberikan sharing terkait dengan bagaimana sih cara untuk bisa menetapkan tujuan hidup. Baik, langsung saja rekan-rekan milenial. Untuk bisa menetapkan tujuan hidup, tentunya kita yang tahu sendiri ya, apapun profesi rekan-rekan milenial semua ya. Tentunya kalau Anda bersekolah, mungkin kalau Anda SMP atau SMA, tentunya Anda memiliki tujuan hidup yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentunya seperti itu ya. Jadi bagi dalam 3 tahapan, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, rekan-rekan milenial. Jangka pendeknya adalah saat ini kan musim rekan-rekan yang mungkin selesai ujian, ya, ujian sekolah, baik yang SMP, yang SMA, ya. Tujuan jangka pendek Anda adalah lulus sekolah dulu, tentunya seperti itu. Dengan apa? Dengan nilai yang terbaik, itu tujuannya, ya. Kalau Anda memiliki tujuan, tentunya Anda akan mempersiapkan semua. Nggak mungkin kalau Anda memiliki tujuan tanpa persiapan, itu nggak mungkin. Ya, selalu kalau Anda tetapkan tujuan, Anda juga punya rencana, kemudian punya plan seperti apa. Ya. Tentunya kalau Anda saat ini sudah diambang kelulusan, ya,
Untuk tahun depan, Anda siapkan rencana, kemudian siapkan tujuan jangka pendeknya. Ya, seperti itu. Harus ada, harus ada. Karena kalau dalam hidup ini tanpa tujuan, Anda nanti akan kebingungan. Ya, mau ke arah mana Anda hidup ini? Seperti itu. Ya. Jadi, tentukan apa profesi Anda, tentukan tujuan hidup Anda. Ya. Kemudian, kalau Anda masih bingung, silahkan komen di bawah ini, ya, di kolom komen silahkan. Nanti akan saya bantu untuk bisa memberikan pencerahan yang lebih detail, ya. Atau Anda juga bisa, kalau nanti proses mewabahnya corona ini atau COVID-19 ini, Anda juga bisa mengundang saya di perusahaan Anda, di sekolah Anda atau di kampus Anda, silahkan. Nanti akan saya jabarkan lebih detail lagi bagaimana untuk bisa menetapkan tujuan hidup Anda, seperti itu, ya. Nah, tadi tujuan jangka pendek, tujuan hidup jangka pendek. Tentunya ada juga tujuan hidup jangka menengah, ya. Nah, kalau misalkan Anda pelajar, ya, apa yang menjadikan tujuan menengah Anda? Misalkan kalau Anda nanti, misalkan saat ini Anda kelas 1 SMA, ya, tentunya Anda sudah memiliki tujuan hidup jangka pendeknya. Anda bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa naik ke kelas selanjutnya, ya. Jangka menengahnya adalah Anda ingin kuliah di mana, ya. Kalau yang SMA, betul. Kalau yang SMA. Nah, kalau yang SMP, ya, kalau Anda kelas 1 SMP, jangka pendeknya adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa naik kelas ke kelas selanjutnya, ya. Jangka menengahnya, Anda persiapkan, Anda tentukan Anda mau ke sekolah SMA mana, seperti itu. Gambarannya seperti itu, ya. Jangka panjangnya, nah ini kalau jangka panjang. Kalau jangka panjang biasanya rekan-rekan ini punya variasi tujuan hidup. Bagaimana Anda menentukannya, ya. Rekan-rekan, kalau Anda masih kebingungan, Anda bisa googling, ya. Saya ingin memberikan satu pencerahan. Kalau Anda masih bingung menetapkan tujuan hidup Anda untuk jangka panjang, coba Anda datang ke salah satu lembaga psikolog yang bisa merekomendasikan Anda itu memiliki minat pelajaran atau minat sekolah kemana, dan nanti juga direkomendasikan Anda itu nanti cocoknya bekerja sebagai apa. Silahkan Anda datangi, Anda googling saja, ya. Anda googling saja. Jadi bisa memberikan guidance untuk bisa Anda lebih mudah menetapkan tujuan hidup Anda jangka panjang, khususnya jangka panjang, ya. Nah, mengapa kita satu-satunya pribadi superpower ini, rekan-rekan milenial semua, harus memiliki tujuan hidup yang bisa ditetapi, ya. Anda mantapkan di situ. Ini baru tujuan duniawi, rekan-rekan milenial. Yang lebih penting lagi, rekan-rekan, adalah Anda mempersiapkan diri, ya. Apapun agama Anda, yuk saya ajak untuk bisa menetapkan segala kewajiban yang dianjurkan di dalam agama Anda, ya. Ibadah Anda, ya, amalan-amalan Anda untuk bisa mempersiapkan kehidupan di akhirat nanti. Ini penting, ya. Nah, saya sarankan untuk bisa, kalau memang Anda sudah menetapi tujuan hidup Anda di dunia, yuk sama-sama diniati untuk keberhasilan di akhirat Anda. Itu yang lebih penting. Jadi, kalau kita sebagai pribadi superpower yang bisa menetapi tujuan hidup di dunia, juga yuk sama-sama yang lebih penting lagi adalah kita menetapkan tujuan hidup kita untuk akhirat nanti. Ya tentunya kita berupaya untuk bisa masuk ke surga Firdaus, kan begitu ya. Itu adalah cita-cita luhur, ya. Kalau Anda hanya memimpikan keberhasilan atau kesuksesan di dunia, itu belum cukup. Sebagai pribadi superpower, yuk sama-sama kita diajak untuk bisa sama-sama memikirkan dunia, dan juga kita cari dunia untuk kelancaran urusan akhirat kita masing-masing. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Apabila rekan-rekan yang masih belum subscribe, saya minta untuk bisa dukung channel ini untuk bisa berkembang terus, ya.
Salah satu dukungannya, silakan Anda subscribe channel ini. Anda akan mendapatkan sharing-sharing pencerahan motivasi setiap hari, ya. Tidak akan rugi subscribe channel ini. Kemudian bagi Anda yang ingin komen, silahkan berikan komen di bawah sini, ya. Apapun, entah Anda minta pencerahan lebih lanjut atau misalkan ingin memberikan saran, silahkan. Saya welcome, feel free. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, salam tetap semangat, dan salam superpower Indonesia.